12. Ucapanku bahwa ikrar para dai Luqman dan kawan-kawannya belum bertobat dari kesalahan-kesalahan yang mereka terjatuh ke dalamnya pada kejadian jihad Maluku adalah keliru dan batil. Ya. Ingat ini kalau untuk dirinya keliru dan batil. Jadi Pak Ustaz, ayo ikrarkan, ayo nyatakan tobat dari kerja kamu, ayo. Maunya gitu dia ya. Nah, wong ustaz-ustaz itu sudah tobat, sudah meninggalkan laskar jihad, sudah nggak jihad dari ke Maluku lagi, sudah sibuk dengan pondok-pondoknya. Disuruh tobat gimana maunya dia? Apa datang itu? Ya Ustaz Syekh Dzulqarnain Al-Mukarram, saya tobat Syekh, gitu ya. Apa gitu maunya? Subhanallah. Lah Ustaz Luqman ketika datang ke Syirobi dimarahi ya. Bahkan ditahdir mungkin ya. Betul. Itu Luqman langsung tidak melangsungkan jihad. Langsung sibuk dengan pondok ya, berusaha untuk nangani pondok. Dan nasihatin anak supaya membubarkan laskar itu. Setelah masih ingat anak ucapan satu Luqman dia. Ya Hamzah ya. Ya karena kita ini banyak dosanya semuanya ya. Ngakui kita ini banyak dosa dalam laskar itu ya. Bukan laskar sah. Kita berangkat jihad Maluku berdasarkan fatwa masyayikh. Itu nggak bisa kita pungkiri. Berdasarkan fatwa masyayikh. Kita terus menerus berhubungan dengan masyayikh ya. Hatta jihad berangkat karena fatwa masyayikh. Tidak salah pertama itu fatwa masyayikh. Dan kita bubar karena ada fatwa masyayikh. Ketika anak di Maluku menggantikan wakil panglima di situ, berat itu. Berat, banyak kemungkarannya. Tapi kita nggak betul-betul terputus, informasi terputus. Nggak tahu. Sudah ada fatwa, tapi nggak masuk ke situ. Anak nggak tahu. Ya terus saja jalan jihad ya. Apalagi Ja'far menyemangati, tambah semangat ya kan. Tapi setelah dengar dari Ustaz Luqman, nasihatin anak. Sampai anak agak tegang waktu itu. Anak nggak tahu apa-apa, dimarahi coba. Ini menunjukkan dia kan tobat berarti kan. Kenapa lakukan demikian-demikian? Ada kemungkaran yang dilakukan. Saya sendiri nggak tahu, Ustaz. Mereka yang bikin itu. Anak marahi sudah. Loh kamu tanggung jawab. Ya. Kamu di situ ya, Dewan Pembina kamu. Ya wong nggak tahu. Tahu-tahu ada acara ini, tahu-tahu ada acara ini. Asal tidaknya cuma sebagai apa itu ya? Legalitas mungkin ya. Setelah tahu gitu baru nanti sudah nanti di Jawa aja ketemu. Setelah di Jawa ketemu nasihatin Ja'far dinasihatin dengan lemah lembut, duduk majlisnya. Tapi Ja'far tidak berubah. Bahkan terus melanjutkan jihad. Karena dia nyuruh kepada anak untuk mempertahankan jihad. Kemudian saya diskusi sama Ustaz Luqman ya. Setelah dibubarkan Dewan Pembina itu, Ustaz Luqman itu masih ingat menyatakan, kata Ustaz Luqman, ya Hamzah, tebus dosa-dosa kamu ya, dengan membubarkan laskar. Itu saya masih ingat. Karena kita memang banyak dosa. Ustaz Luqman tahu saya banyak dosa, saya juga tahu dia juga banyak dosa di laskar jihad ya. Sama-sama tahu ya. Maka setelah pulang kampung dibubarkan. Masya Allah, asal tidak salah tahu hak. Sudah. Ya. Tapi kan pemasangan laskar jihad kan ngeri itu ya. Di saat itu Masya Allah luar biasa itu ya. Dicari-cari ya. Dan Ja'far bingungan itu ya. Ada sebagian Ustaz menulis ya. Menyatakan seperti Ustaz Muhammad menulis tunjuknya. Ustaz ya. Karena perkara sensitif bahaya. Maunya berkoran salah dalam hal ini harus disebutkan. Ngeri itu ya. Ya namanya jihad kan mesti membunuh orang ya. Perang kan ya. Iya kan. Saya bertobat membunuh si fulan gitu. Kan gitu nanti ya. Nggak mikir gitu loh ya. Disuruh ini. Nah padahal dia berdosa juga loh ya. Antum tahu, laskar jihad itu sebelum adanya laskar dibentuklah Dewan Pembina. Yang anggotanya itu ustaz-ustaz. Dulu nggak banyak ustaz-ustaz ya. Ada berapa puluh, 50 atau berapa ya. Dibentuklah ustaz-ustaz ini, dibentuk Dewan Pembina. Ya.
Dari situlah ada membentuk panglima laskar jihad. Nanti di situ ada batalion-batalion, ada strukturnya sudah. Ya. Di Dewan Pembina ini dibikin job-job juga. Ada Dewan Fatwa, ada dewan-dewan yang lainnya. Dewan Fatwa inilah ya, bertanggung jawab terhadap kegiatan laskar. Jadi kalau ada apa-apa, Dewan Fatwa. Kalau ke timur, ke timur. Kalau melakukan ini, jangan. Gitu loh ya. Paham? Berfatwa, namanya fatwa. Paham ya? Siapa ketuanya? Al-Mukarram Asy-Syaikh Dzul Qarnain. Itu pertama. Yang demo-demo itu, ya fatwanya dia. Demo ke istana kemana itu? Ya dia. Dengan mengatakan izharul quwwah. Ini yang dulu-dulu tahu nih ya. Walaupun nggak ada rekamannya, masyhur ini sudah. Dzul Qarnain. Ya. Yang memfatwakan itu izharul quwwah. Padahal demo. Ya. Terjadi kesalahan kan? Terjadi nyerang mana gitu loh. Jelas waktu itu nyerang di mana itu ya. Itu fatwanya siapa? Ya Dzul Qarnain ini juga. Sehingga orang-orang dikerahkan ke situ. Mungkin antum pernah ikut ya? Nah, itu fatwanya siapa? Dewan fatwanya waktu itu siapa? Dzul Qarnain. Seolah-olah dia nggak bersalah dulu ya. Dia lebih ngeri. Dewan fatwa dia, kegiatan laskar itu dia yang bertanggung jawab. Nah, apa nggak tambah banyak dosanya? Kalau kita ngaku dosa, ya. Subhanallah. Orang suruh lucu-lucu, perlu dihujat orang ini. Ya. Orang dirujuk-rujuk terus, dia nggak mau rujuk, Pak. Subhanallah. Jadi kata dia, ucapan bahwa ikrar para dai Luqman dan kawan-kawannya belum bertobat dari kesalahan-kesalahan yang mereka terjatuh ke dalamnya pada kegiatan jihad Maluku adalah keliru dan batil. Bahasanya dia kalau keliru dan batil kalau untuk dia. Bahkan mereka telah mengumumkan taubat mereka dengan berbagai media. Saya beristighfar kepada Allah dan meminta maaf kepada mereka. Sebagaimana saya menasihatkan kepada siapa saja yang mencela Al-Ah Luqman, Al-Ah Muhammad As-Sewet dan ikhwah lainnya dari para dai untuk bertakwa kepada Allah. Ini nasihat kepada muridnya supaya takwa kepada Allah. Dan berhati-hati dari celaan tersebut karena hal tersebut adalah bentuk adu domba yang syaitan bersemangat dalam hal itu guna merusak di tengah manusia, menanamkan benih-benih perpecahan dan merusak hal-hal yang diupayakan oleh para masyayikh dan para ikhwah dalam islah di antara mereka. Banyak nasihat-nasihatnya nih ya, supaya Masya Allah, nasihat bagus dia ya. Intinya salah dia sebetulnya kan gitu kan. Tapi ya nasihatkan gini ya. Dalam islah sudah berkali-kali islah ya, tapi tetap terus ya nggak tobat-tobat dari kesalahannya. 13. Saya berlepas diri dari tulisan Al-Ah Abdul Bar tentang Al-Ah Luqman yang pada tulisan itu ada hukum berlebihan bahwa Al-Ah Luqman adalah politikus dakwah. Ini yang berkaitan dengan Syekh Abdul Rahman. Panjang tulisannya. Demikian pula ucapan lainnya. Sebagaimana saya berlepas diri dari tulisan Al-Ah Abdul Mu'ti Al-Maidani tentang dakwah salafiyah dan dai-dainya. Karena tulisan kedua Al-Ah tersebut membahayakan dakwah salafiyah berupa menyelisih persatuan kalimat dan merupakan sebab perpecahan. Saya memohon kepada Allah agar Allah memberi taufik kepada keduanya untuk kebaikan. Ya seharusnya kalau tahu bahayanya seperti itu, sebab perpecahan, terjadinya perselisihan, ya seharusnya ditinggalkan dua orang itu. Jangan bergaul dengan orang itu. Seharusnya seperti itu sikapnya. Yang dimaukan asatidz ya tinggalkan orang-orang kayak gitu itu ya. Ahlul fitnah itu Abdul Mu'ti, Abdul Bar ya. Dzul Qarnain luntang-luntung sama dia ya. Sampai ke Madudi juga sama dia juga. Ya enggak? Ya apa enggak? Lah antum yang orang di sini, hai perawan. Ya apa enggak? Saya tanya aja.
Setelah Abdul Akmal sama Maududi diskusi ya di depan Syekh, kalah kan Abdul Akmal. Maududi merasa menang sehingga dianggap salafi kan? Ya enggak? Sehingga apa? Dibawalah oleh Dzulqarnain, Abdul Mu'ti, Abdul Barhanan Bahanan ke Maududi karena sudah salafi. Paham ya, Wah? Pembahasan Abdul Akmal nanti. Ya, gara-gara Abdul Akmal debat yang ini di depan Syekh, kalah dia. Bukan masalah manhaj yang disampaikan, masalah-masalah yang sepele, bahkan ada kedustaan padanya. Saya mengetahui kedustaan, sehingga akhirnya Syekh menghukumi Maududi salafi karena tuduhan ini dusta dan ini nggak benar. Sehingga karena salafi, dirangkul-rangkul sama Dzulqarnain sama ini, ayo. Ketika ada orang tanya tentang bagaimana Maududi, antum pernah tanya enggak? Doanya luar biasa, tidak membimbing dia. Subhanallah, Dzulqarnain ruwet memangnya. Baik. Yang berikutnya. Berapa sudah? 14. Sebagaimana saya berlepas diri dari nukilan Al-Akh Khaidir, semoga Allah memberi taufik kepadanya, tentang sebagian dai dan Al-Akh Khaidir menyifatkan sebagian orang yang hasad. Jadi dai itu Khaidir mengatakan mereka itu hasad sama Dzulqarnain. Subhanallah. Dzulqarnain membiarkan itu aja ya. Pokoknya yang diserang, siapa saja yang diserang dia tenang ya. Begitu. Bisa maki Ustaz Lukman, dia ada padahal Ustaz Lukman dalam keadaan benar, dia yang salahnya. Dia tenang aja. Ini sifatnya seperti ini Dzulqarnain ya. Dai hasad. Juga nukilan dari ucapannya tentang Syekh Rabi. Dan disebutkan apa nukilannya. Karena itu adalah ucapan jelek yang mengandung perendahan terhadap Syekh Hafizahullah. Baik beliau maksudkan maupun tidak beliau maksudkan. 15. Ini berkaitan dengan Khidir. Jadi, ya kalau orang seperti ini melecehkan Syekh Rabi, tinggalkan aja sudah ya. Pernyataanku yang ke-15, pernyataanku kepada Syekh Utsman As-Salimi sebagaimana berikut. Misalnya sekarang sebagian ikhwan kita memiliki kebiasaan ke suatu tempat dan mengadakan daurah tentang tahdzir terhadap Yaud Turaf selama 2 hari 3 hari. Daurah ringkas yang di dalamnya membicarakan Yaud Turaf atau Sururiyah saja hingga ke suatu tempat di Indonesia Timur. Padahal mereka sama sekali tidak mengenal Yaud Turaf. Ini disampaikan kepada Syekh Utsman. Menyampaikan berita-berita bohong pokoknya. Nah, ucapan yang demikian ini adalah hal yang batil dan menyelisih realita. Bilang saja ini adalah kedustaan saya. Gitu kan enak ya? Ya enggak? Dia mengatakan hal yang batil dan menyelisih realita. Karena ikhwah tersebut tidak membatasi pembahasan itu saja dalam daurah-daurah mereka. Bahkan mereka menyeru kepada Alkitab dan As-Sunnah, mengajarkan manhaj salafi dan mengajarkan perkara-perkara syar'iyyah yang beraneka ragam kepada manusia. Demikian pula Indonesia Timur adalah salah satu tempat yang teruji dengan dai-dai Sururiyah dan Jam'iyah Yaud Turaf. Maka saya beristighfar dan bertobat kepadanya dari ucapanku tersebut dan dari meringankan masalah mentahdir dai Sururiyah dan Yaud Turaf. Artinya dia berbuat kedustaan ya, ketika itu sehingga hukumnya Syekh ya, Utsman As-Salimi mentahdir Ustaz Lukman juga gara-gara yang seperti ini. Cukup pembahasannya Turaf hewan muslimin ya, cukup 4 jam. Gak butuh lama. Padahal kalau mau merujuk kepada gurunya, berjam-jam gurunya kalau sudah membahas itu ya. Bahkan berhari-hari juga ada ya.
16. Ucapanku tentang Abdul Ghafur adalah bahwa dia salah seorang ikhwah salafiyin yang berjalan dalam menyebarkan nukilan yang menjelaskan keadaan al-turat, sururiyin, halabiyin, dan semisalnya. Hal itu disyukuri terhadapnya. Saya memohon kepada Allah untuk memberinya taufik dalam membela salafiyah dan terus mengambil andil dalam penyebaran nukilan yang menyingkap keadaan ahlul bid'ah dan kesesatan. Tidak ada ucapan minta maaf, tidak ada ucapan dia itu salah. Di depan Syekh dia mengatakan, ya Syekh Abdul Ghafur, nyari-nyari kesalahan saya Syekh. Coba mau nyikat Abdul Ghafur dia nih, jengkel dia sama Abdul Ghafur karena dikuat kesalahan-kesalahannya itu. Sekarang ngakui ini Abdul Ghafur itu bagus ya. Kata Syekh, al-akhta idza muntasirah kesalahan yang sudah tersebar, la yajuz as-sukut anha, tidak boleh diam dari kesalahan tersebut. Al-muhti yunsah, kata saya, yang salah dinasihati. Al-muhti yajibu alaihi ayataraja'a bisuhulah, yang salah wajib untuk rujuk dengan mudah. Ini sama Abdul Ghafur dia luar biasa. Ini cuma pemberitahuan aja. Oh, Abdul Ghafur itu bagus itu. Padahal dia jengkel sama Abdul Ghafur karena dikuat tentang kedoknya dia. Tidak ada mana tobat-tobat pada Abdul Ghafur. Tidak ada ini. Dan Abdul Ghafur Masya Allah banyak memberikan faedah kepada asatidah sehingga tahu para hizbiyin. Secara penuh. Yang ke-17, secara penuh saya menguatkan kesimpulan jalsah dengan Syekh Rabi yang tersebar di internet dan telah Syekh Rabi sepakati. Sama sekali tidak ada kritikan dari saya. Sangkaanku kepada ikhwah para dai adalah bahwa mereka tidak menulisnya dengan hawa nafsu. Ini ketika jalsah sama Syekh Rabi, sebenarnya ada kesimpulan-kesimpulan di situ ya. Tetapi Dzulqarnain membawanya dengan yang berbeda-beda. Ustaz-ustaz ya Allah kok begini hasilnya ya. Padahal Syekh Rabi mengatakan tinggalkan sebab-sebab menjadikan perselisihan. Mereka tafsirkan sendiri ya. Ya gara-gara dibahas tentang Radio Roja terjadi perselisihan. Nah situ. Kan seharusnya dulu ketika nggak ada Radio Roja bersatu. Ketika ada Radio Roja terjadi perpecahan. Tinggalkan Radio Roja. Begitu maunya Syekh Rabi gitu loh. Dibalik sama Dzulqarnain ya. Nah kan pecah kan. Sudah nggak usah bahas Radio Perja, nggak usah bahas Radio Roja, gitu maksudnya. Ini yang bikin perpecahan ini. Nah, kan terbalik ini kan? Itu yang tersebar. Ya. Wow, macam-macam sudah. Pokoknya KO sudah. Kelompoknya Satman glosor istilahnya lah. Ya. Sampai Syekh Rabi itu mengatakan, jadi keluar dari jalsah di Syekh Rabi, yang keluar apa? Habis sudah Satman lah. Syekh Rabi mengatakan pada Satman, ihfaz lisanak. Itu yang tersebar. Ya Allah, satu-satu sabar. Ya. Sudahlah, kita ayo duduk lagi dengarkan rekamannya, kita tulis, bikin kesimpulan. Dibikin begini, dijelaskan. Ini maunya begini, terus dibacakan kepada Syekh Rabi sama Syekh Khalid. Syekh Rabi sepakat dan disuruh disebarkan. Nah, ketika itu bingung dia, kelabakan dia. Paham ya? Kalau saya bacakan panjang ini. Surat kesimpulan itu ya. Bisa dipahami. Ketika datang dari Syekh Rabi, bawa kesimpulan masing-masing ya. Tapi satu-satu diam karena menginginkan mereka ini kembali kepada al-haq. Yang ini yang sudah salah diputar-putar. Bagaimana hasilnya? Habis sudah Satman sudah habis. Syekh Rabi sampai mengingatkan, ihfaz lisanak. Itu yang disebar-sebarkan ya. Tentang masalah Radio Roja, dipolitisir. Ini yang menyebabkan perpecahan, suruh tinggalkan oleh Syekh Rabi. Gak usah dibahas lagi. Gak usah membahas ini. Jadi kan terbalik semua nih ya. Terus banyak masalah-masalah. Kita ya Allah, sakit hati itu ya. Kok seperti ini gitu ya. Apa nggak paham tentang bahasa Arab? Bingung kan? Akhirnya didengarkan lagi oleh asatidzah. Ayo, kumpul, dengarkan.
Akhirnya ditulis kesimpulan-kesimpulan itu, kemudian diajukan kepada Syarabi. Dan dibacakan, kemudian Syarabi sepakat, kemudian disebarkan. Disebarkanlah, genteran-genteran. Orang melihat baca, berarti yang salah Dzulqarnain. Nah, paham? Ini ya, ikhwah. Yang ke-17. Kemudian kata dia, yang ke-17, apa saja yang berasal dari saya, yang menyelisih hal tersebut, maka saya bertobat dan rujuk darinya. Dan saya menginginkan persatuan kalimat serta membuka lembaran baru dengan sebagaimana arahan ulama kita. Bahasa dia, apa saja. Gak disebutkan. Apa saja yang berasal dari saya, yang menyelisih hal tersebut. Meringankan. Coba sebutkan, ini saya salahkan gitu enak. Tahu muridnya, kalau Dzulqarnain ini banyak salahnya gitu loh. Kalau kini cuma satu aja, apa saja. Nyempelikan. Yang ke-18, yang saya yakini dan anggap sebagai agama, pernyataan bahwa ulama tidak bersepakat dalam mentahdir Abul Hasan Al-Ma'ribi dan tahdir tersebut adalah masalah ijtihadiyah yang tidak diingkari terhadap mukhalif, penyelisih, adalah batil dan menyelisih keadaan ahlu sunnah. Yang mentahdir ahlu bid'ah berdasarkan dalil dan argumen tanpa persyaratan kesepakatan dalam hal tersebut, saya berlepas diri kepada Allah dari ucapan tersebut dan saya memperingatkan manusia dari jalan yang jelek ini. Dia ini mengucapkannya di Kendari, ya, di tempatnya Ustaz Hasan, ya. Membela Abul Hasan. Dia membela Abul Hasan. Kalau dalam kalimat syukur itu dia membantah. Dia membela. Itu perkara ijtihadiyah. Tapi dia rujuk katanya. Subhanallah. Dikiranya kalau dia dusta tidak ketahuan, Pak. Allah yang membongkarkan. Yang 19, ucapanku bahwa ada di antara ikhwah yang dituduh dengan mu'tamyi, padahal dia mengajar buku-buku akidah, adalah ucapan yang batil. Nah, kalau dia batil, ya, salah terus dia pokoknya. Lagi menyelisih realita. Pengajaran akidah adalah salah satu ciri yang membedakan salafiyun, sedangkan tamyi adalah menelantarkan kebenaran dan bergampangan dalam muamalah dengan mukhalif, padahal yang tidak mencocoki manhaj salafi. Saya beristighfar dan bertobat kepada Allah dari ucapanku dan saya meminta maaf kepada ikhwan dari pemutlakan ini. Nah, ini dia menuduh sebagian ikhwah itu adalah memiliki sifat tamyi, ya. Dan tapi dia mengatakan ini adalah ucapan yang batil, tidak sesuai dengan realita, kata dia. Tobat sudah. 20. Saya berlepas diri kepada Allah dari siapa saja yang memujiku secara berlebihan, dan saya berlepas diri kepada Allah dari hal tersebut, serta saya tidak menginginkan seorang pun memujiku. Ini memang sering, sudah berbuat salah dipuji. Subhanallah. Seharusnya orang yang berbuat salah itu dinasihati. Tapi subhanallah, ya, luar biasa ini, ya. Kritikan sebetulnya itu upaya kasih sayang. Seseorang mengkritik, mentahdir orang lain, itu adalah perbuatan kasih sayang kepada dia. Pujian kepada orang yang bersalah, dia salah dipuji, ya, itu justru akan menghancurkan dia. Paham, ya? Dan yang menyebabkan dia tetap di atas kesalahan karena dipuji-puji. Salah orang ini tidak dikritik. Kalau dikritik dia sayang berarti. Salah, tidak dikritik, justru dipuji dia. Salah dipuji. Maka orang ini sulit untuk tobat. Ini bahaya, ya, wah, ya.
Kalau ada orang yang salah, jangan dipuji. Sebab pujian terhadap orang yang berbuat salah, itu membinasakan dia, menghancurkan dia. Dan menyebabkan dia terus-menerus dalam kesalahan. Disebabkan pujian ini. Wah, masalah Dzulqarnain ini memang orang yang suka dipuji memang. Subhanallah. Sebetulnya banyak. Yang tidak termasuk dalam kritikan ini terlalu banyak. Terlalu banyak. Antum tahu kalau daurah itu ya. Anak sampaikan antum. Untuk yang membacakan kitab itu, ada panitia di situ ya. Panitia kamu saja. Ustaz itu kalau ditunjuk kamu. Satu panitia kamu aja yang baca. Enggak. Fulan aja. Enggak. Fulan aja. Saling lempar-lemparan. Kalau Dzulqarnain langsung ke sini, Syekh. Nanti yang saya baca ya, Syekh. Yang baca saya ya, Syekh ya. Ini Dzulqarnain. Apa maksudnya? Ya Syekh, nanti yang baca nanti saya, Syekh. Ya, dia baca. Sering kan baca kan? Bisa tenang aja. Sampai Syekh Ubaid itu, Syekh. Ya, yang baca nanti saya. Kata Syekh Ubaid, ana makmur. Saya ini diperintah. Paham ya? Suruh menghubungi panitia. Gitu maksudnya. Nyelonong ya. Bahkan yang ngundang kita ya, itu dibawa oleh dia ya. Subhanallah, punya adab ini ya. Ini kalau mau cerita tentang pribadi yang seperti ini tidak dimasukkan dalam manhaj ya. Sebagian ikhwat tuh jengkelnya perkara-perkara kayak gini-gini nih ya. Tapi serman tidak usah dimasukkan. Kalau mau kayak gini terlalu banyak. Bahkan Ustaz Lukman itu pernah mau ngisi di Kendari. Ustaz Hasan Rosid. Waktu itu banyak teroris kan. Ya. Kata Hasan Rosid ini dihubungi oleh Dzulqarnain. Loh, jangan Ustaz Lukman ngisi, intinya ya. Melarang Ustaz Lukman ke sana kepada Ustaz Hasan Rosid. Ditanya, kenapa? Fisik, ya. Artinya manhajnya nggak beres. Paham ya? Fisik, manhajnya nggak beres. Dan Ustaz Hasan Rosid itu bukan anak kecil. Ya. Dia kuliah sudah, paham tentang manhaj. Dikejar dia. Nah kalau dikejar kelabakan Dzulqarnain itu. Apa maksudnya? Fisik apa syeknya ini? Ya? Oh maksud saya daerah situ nggak pas lah untuk dibahas tentang masalah teroris. Ya. Coba. Kalau terang-terangan kan enak. Fisik ya karena Mas Anies Lukman ini hizbi, ya begini, enak kan begitu ya. Ngisi juga di mana di Sulawesi mana itu ya. Juga dihubungi oleh Dzulqarnain. Ya. Subhanallah. Dihubungi. Dihalang-halangi. Tapi terus berjalan orang itu ukola itu ya. Dikiranya kalau dia berfatwa diikutin terus, enggak, mereka paham. Ya. Jalan terus ya. Yang seperti ini tidak dimasukkan sama satu man. Walaupun mereka ini mentahdir sudah ya. Sabar masih. Subhanallah. Di halapannya saya di jalsa sama Syekh. Ya Syekh, Lukman mentahdir saya. Ya Syekh, Lukman mentahdir saya. Ya Syekh, Lukman mentahdir saya ya. Sehingga saya Lukman ihfad di sana karena ada ucapan-ucapan ini. Dan juga mengimbangi karena yang dijob ini sama Syekh ini terus tung. Akhirnya ini nggak pernah dicap sama Syekh ya. Ini KO, masalah tadi rojak KO, masalah yang tidur KO, masalah Abdul Ghafur KO, terus KO ya. Satu man nggak ada, wah dengan manhaj dia. Akhirnya ya sudah. Dan saya tuh tahu loh ya, Ustaz Lukman dan orang-orangnya, masya Allah tawadu, orangnya tenang ya, beradab. Kalau nggak disuruh nggak berbicara dia. Ya kalau mereka ini Dzulqarnain, Hanan, Bahanan, Abdul Muti, oh banyak itu ya. Itu dengar, Yosef. Kayak pasar. Kelihatan kan saya kan melihat. Dzulqarnain kok tipe orang berteman kok dengan orang-orang yang kayak gini ya. Kan tahu kan. Orang itu dikelompokkan sama tipenya ini kan. Dan satu man, masya Allah, satu sama tenang. Wah, satu sama diam orangnya, ya. Ustaz Komar, diam orangnya, ya. Nah ini kelihatan, teman-temannya saja
kiri, yang ini. Kayak preman satunya apa lagi gitu loh ya. Subhanallah. Yusuf. Suaranya itu kalau saya lihat mungkin orangnya, sudah jelas gambarannya itu sudah ya. Antum kan tahu Handan kan? Iya tahu kan? Maruf sudah orang sini dulu kan pernah dakwah di sini ya, bikin ruwet. Ya itulah, bikin ruwet juga Dzulqarnain. Kurang lebih. Allah musta'an. Ini masalah pujian. Kemudian 21. Saya berlepas diri dari Ja'far Soleh karena dia telah membuat kaidah-kaidah batil yang menjadi perang terhadap salafiyin. Saya mentahdir darinya dan dari ucapan-ucapannya di Facebook dan BlackBerry. Waduh, terlambat lah dul. Berapa tahun dia berhubungan terus? Ustaz sudah meninggalkan Ja'far Soleh ini. Baru sekarang. Aduh. Terlambat sudah. Sudah hancur dah ya. Sudah banyak korbannya Ja'far Soleh ini dah. Sehingga bermudah-mudahan orang berhubungan dengan Hizbiyun. Karena Ja'far Soleh Abdul Bar ini. Ali Basuki, siapa lagi ini? Ayub, Abu Ayub, Cahyo, Abu Muhammad. Itu sudah ya. Bermudah-mudahan sehingga berhubungan dengan Hizbiyun. Di antara ucapan Ja'far Soleh yang dikritik oleh ikhwah, dia menyebutkan kemudiannya panjang ini ya. Satu persatu terlalu panjang ini, banyak nih. Sudah saya bacakan terlalu panjang ya. Dia ngakui juga ini banyak salahnya sudah Ja'far Soleh sudah. 22. Sesungguhnya saya menulis, perhatikan, sesungguhnya saya menulis dan memahami tulisanku dengan kelapangan dada tanpa ada paksaan. Ini yang jadi muridnya Dzulqarnain, perhatikan. Ketika memunculkan ini di websitenya, dia mengatakan, sesungguhnya saya menulis dan memahami tulisanku dengan kelapangan dada tanpa ada paksaan. Sekarang yang keluar apa? Setelah dicabut ini, itu dipaksa sama, itu disuruh sama Akoya. Baca ini, muridnya Dzulqarnain baca ini. Tidak ada paksaannya. Maka dia mengatakan, saya mengingatkan manusia yang diingatkan oleh dia ya. Saya mengingatkan manusia agar tidak terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan ini. Ya, pakai manusia, bilang saja, saya mengingatkan murid-murid saya, gitu loh ya. Enak gitu. Manusia siapa yang maksud? Ya. Saya mengingatkan manusia agar tidak terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan ini. Sehingga Allah membalas kebaikan kepada siapa saja yang membantuku dalam taubat ini. Saya memohon kepada Allah agar menerima dariku. Ini murid-muridnya Dzulqarnain tidak sadar-sadar ya. Coba Dzulqarnain nulis, saya ingatkan kepada orang yang fanatik pada saya. Itu kan enak ya. Supaya tidak terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan ini. Juga saya menegaskan bahwa ketika menulis tulisan ini 23 terakhir ya, saya memperumpamakan diri saya sendiri, tidak memperumpamakan orang lain. Saya menegaskan pula bahwa jika saya mengulangi kesalahan-kesalahan ini, perkara saya dikembalikan kepada masyayikh kami seperti Syekh Rabi atau Syekh Ubaid hafizahullah, agar mereka memberi hukum yang layak terhadap saya. Allah Jalla wa Ala menyaksikan bahwa saya telah bertobat dari kesalahan-kesalahan yang telah berlalu. Kesalahan lain apa saja yang saya terjatuh di dalamnya, maka saya akan rujuk dari kesalahan tersebut. Saya mensyukuri semua pihak yang menunjukkan kesalahanku agar saya meninggalkan dari dan bertobat dari kesalahan itu. Saya mensyukuri Al-Ahli Lukman akan semangatnya dalam dakwah salafiyah. Saya mohon kepada Allah agar mengumpulkan kami di atas ketaatan dan memberi taufik kepada kami menuju segala kebaikan dan kesolehan dakwah salafiyah di Indonesia dan selainnya. Kata dia terakhir, saya mensyukuri Al-Ahli Lukman akan semangatnya dalam dakwah salafiyah
Oleh karena itu Dzulqarnain gabung. Kan gitu ya kan? Gabung sama Luqman. Gabung sama Ustaz Luqman. Jangan gabung sama orang-orang yang ruwet. Itu yang membuat kamu tidak mau bertobat. Ini ditulis oleh Dzulqarnain bin Muhammad Sanusi, Rabu 23 Jumadil Akhir 1435 Hijriah. Ini yang dia tulis ya. Kalimat syukur ya panjang, tapi sudah saya rasa cukup ya, tentang Dzulqarnain ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan antum semuanya. Dan mudah-mudahan Dzulqarnain mendengar hal ini dan betul-betul mau rujuk ya. Dan kepada murid-muridnya, jangan membantu dalam kesalahan. Jangan membantu dalam kesalahannya. Wal ikhwah rahimani rahimakumullah jami'an ya. Ibnu Battah mengatakan man sami'al haqqa fa ankarah ba'da ilmihi lahu fa huwa minal mutakabbirina 'ala Allah wa man nasara al khata'a fa huwa min hizbi syaitan. Kata Ibnu Battah, barang siapa yang mendengar al-haq kemudian dia mengingkarinya setelah dia mengetahuinya, maka orang tersebut termasuk orang-orang yang sombong kepada Allah. Dan barang siapa yang membela kesalahan, maka dia termasuk kelompoknya syaitan. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, man ja'aka bil haqqi faqbal minhu wa in kana ba'idan baghidan wa man ja'aka bil batil fardudhu alaihi wa in kana qariban habiban. Barang siapa yang mendatangkan kepada kamu al-haq, yang membawa kepada kamu al-haq, maka terimalah dia. Terimalah al-haq tersebut. Sekalipun orang yang membawa tersebut jauh dari kamu, artinya bukan kerabat kamu, dan orang yang kamu benci. Kalau dia membawa hak, terima. Wahai Dzulqarnain, ya. Kalau Ustaz Luqman yang kamu benci seandainya, yang jauh dari kamu, bukan kerabat kamu, dia membawa hak, terima al-haq itu wahai Dzulqarnain. Sebaliknya, wa man ja'aka bil batil fardudhu alaihi wa in kana qariban habiban. Barang siapa membawa kepada kamu kebatilan, maka tolaklah kebatilan tersebut. Sekalipun yang membawa kebatilan itu adalah kerabatmu yang kau sayangi. Sekalipun itu hizbir, Dzulqarnain kalau membawa kebatilan, tolak kebatilan tersebut. Baik. Dan banyak sebenarnya fatwa ulama yang berkaitan dengan masalah ini ya, akhwah. Tapi saya cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.